Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh ada, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kemerdekaan adalah anugerah yang sangat berharga. Sebuah bangsa bersuka cita ketika bebas dari yang namanya penjajahan. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa ada kemerdekaan yang lebih besar, yaitu kemerdekaan yang diberikan Kristus kepada setiap orang percaya. Kemerdekaan di dalam Kristus bukan berarti hidup sesuka hati, tetapi kebebasan dari kuasa dosa agar kita mampu mengasihi dan melayani sesama. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita dipanggil untuk merdeka. Paulus berkata bahwa orang percaya dipanggil untuk merdeka. Sebelum mengenal Kristus, manusia diperbudak oleh dosa, rasa bersalah, dan ketakutan. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita dibebaskan dari semuanya itu. Kemerdekaan sejati berarti bebas dari penghukuman dosa, bebas untuk datang kepada Allah, bebas hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah menerima kemerdekaan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, kemerdekaan itu yang memberikan kekuatan. Firman Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kita, bagaimana kemerdekaan yang memberikan kekuatan untuk menggenapi tujuan Tuhan. Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di dalam terjemahan yang lain mengatakan, Kristus benar-benar telah memerdekakan kita. Sekarang pastikanlah kamu tetap merdeka dan jangan lagi terikat dalam perbudakan hukum Taurat. Manusia ketergantungan di dalam dosa, yaitu ketika belum mengenal Tuhan. Tetapi ketika mengenal Tuhan, sudah ada yang namanya kemerdekaan. Bahkan Paulus menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekedar bebas dari aturan agama atau tekanan manusia, melainkan bebas dari kuasa dosa melalui Kristus. Kemerdekaan itu bukan tujuan akhir, tetapi awal dari kehidupan yang dipakai Tuhan. Kalau kita melihat kemerdekaan itu, yang pertama, ketika kita menerima kemerdekaan itu memberikan kekuatan atas dosa. Firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, dosa bukan lagi tuanmu, karena kamu tidak lagi hidup di bawah persyaratan hukum, sebaliknya kamu hidup di bawah kebebasan kasih karunia. Di hadapan Kristus, dosa yang tadinya menguasai umat manusia, melalui Yesus orang percaya menerima kuasa untuk mengatakan tidak kepada dosa, karena kasih karunia mengubah posisi dan hati kita ada di dalam rancangan Tuhan. Kekuatan yang begitu luar biasa ketika kita menerima kemerdekaan, kita menerima kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang kita terima ketika kemerdekaan itu datang dalam kehidupan kita, tentunya kekuatan untuk menolak godaan. Tentunya kekuatan itu akan memberikan kebebasan kita dari rasa bersalah. Kemerdekaan yang kita terima tentunya akan memberikan kita kemenangan atas kebiasaan yang rusak. Dan di hadapan Tuhan kita mempunyai identitas baru, yaitu apa? Identitas sebagai anak-anak ketebusan yang daripada Tuhan. Yang kedua, ketika kita menerima kemerdekaan yang dari Tuhan, kita diberikan kekuatan untuk apa? Mengalahkan ketakutan. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi melainkan roh yang membawa kekuatan, kasih, dan pengendalian diri. Ketakutan seringkali menghalangi
orang percaya untuk menaati yang namanya panggilan Tuhan. Tetapi oleh Roh Kudus menggantikan ketakutan dengan keberanian, dengan kasih dan kebijaksanaan. Kemerdekaan itu di dalam kehidupan kita memberikan kekuatan. Kekuatan dari apa? Dari rasa takut. Dan kekuatan yang kita terima dari Tuhan, yang pertama keberanian untuk mentaati Tuhan, keyakinan dalam ketidakpastian, kedamaian di tengah cobaan, dan keberanian untuk bersaksi. Yang ketiga, kemerdekaan yang kita terima adalah memberikan kekuatan untuk apa? Melayani. Firman Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita, Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang ketiga, kemerdekaan itu memberikan kekuatan kita untuk melayani sesama. Kemerdekaan adalah anugerah yang begitu luar biasa, yang sangat berharga kalau kita melihat bagaimana kekuatan untuk kita berbuat baik. Firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, biarlah kita senantiasa melayani. Tuhan sudah memberikan kemerdekaan untuk memberikan kepada kita kekuatan untuk melayani. Tadi firman Tuhan katakan, layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Kasih menjadi bukti bahwa kita benar-benar telah dimerdekakan. Pelayanan bukanlah suatu beban, melainkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita dapat melayani di dalam keluarga dengan mengasihi dan mengampuni. Di gereja kita bisa melayani dengan memakai talenta kita untuk apa kita berikan kepada Tuhan. Di masyarakat kita melayani dengan menjadi pembawa damai, menolong mereka yang membutuhkan. Orang yang masih diperbudak oleh ego sulit untuk melayani, tetapi orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus memiliki hati yang rela untuk melayani. Puji nama Tuhan, kalau kita sudah dimerdekakan, biarlah kemerdekaan itu yang ada dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus memberikan kita kemampuan, yaitu kekuatan yang luar biasa. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kemerdekaan Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kau telah panggil kami untuk merdeka. Biarlah kami ya Tuhan hidup di dalam kemerdekaan itu ya Tuhan, sesuai dengan kehendak yang daripada Engkau Tuhan. Kami merdeka untuk menolak, melakukan dosa, melakukan ya Tuhan yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Dan ketika kemerdekaan itu ada dalam kehidupan kami Tuhan, kemerdekaan itu mempunyai kekuatan untuk kami tidak takut lagi, tidak takut menghadapi masa depan, tidak takut menghadapi kondisi atau proses yang sedang kami hadapi Tuhan. Tetapi biar dalam kehidupan kami pergunakan kemerdekaan itu juga untuk kami melayani sesama, terlebih melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, terima kasih atas kemenangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.